Pan, lu lihat demo di kawasan industri kemarin gak sih? Hah? Demo? Gue belum lihat. Kok bisa sih itu? Jadi, kemarin tuh ada industri yang buang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal itu kan mencemari lingkungan ya. Oh, pantes kayak gitu. Ya wajar sih kalau gua orang sana bakal ikutan demo. Coba lu dapat info dari mana itu? Nih, ini temen gue ikutan demo. Selamatkan lingkungan, olah limbah sekarang. 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 Halo pemirsa, di sini saya Dewan sedang melaporkan langsung dari kawasan industri petrokimia. Di sini ada beberapa mahasiswa dan juga masyarakat sekitar yang sedang menuntut keadilan atas pengolahan limbah industri petrokimia. Yang katanya limbah tersebut sudah diolah, akan tetapi masyarakat masih terdampak oleh limbah tersebut. Mari kita lanjut gali lebih dalam ke masyarakat dan pendemo yang ada di sekitar sini. Permisi mas. Ya, apa? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Atas nama siapa? Atas nama Bintang. Baik Mas Bintang. Di sini saya ingin bertanya sedikit. Tujuan Mas Bintang melakukan kegiatan ini apa tujuannya? Kami cuma minta satu, jangan buang limbah sembarangan. Oh, sungai di belakang sana, ikan pada mati, sungainya juga bau dan warga pada sakit. Oh, berarti limbah di kawasan di sini tidak diolah terlebih dahulu. Iya betul, makanya kita juga minta mereka pasang pengolahan limbah yang benar, jangan asal buang. No, kan sungai jadi bau misalnya asal buang. Baik, terima kasih Mas Bintang atas informasi yang sudah diberikan. Semoga kegiatan Mas Bintang dan rekan-rekan Mas Bintang lakukan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang bentrok bagi pihak Bintang dan juga pihak industri. Amin. Industri petrokimia itu untungnya gede, tapi tanggung jawab kecil. Limbah cair, limbah gas, limbah padat, semuanya dibuang ke lingkungan. Nih buktinya nih, ini udah keruh banget loh. Masa industri nggak bisa ngolah air sih? Industri doang gede. Industri gas. itu harusnya ngikutin peraturan pemerintah. Yang pertama, pH-nya itu harusnya 6 sampai 9. Terus begitu BOD-nya itu 100. Mana ini? COD 200. TSS 150 harusnya. Masa gitu doang nggak bisa sih industrinya? Aneh amat sih. Harapannya kegiatan seperti ini dapat dilihat langsung oleh pemerintah dan juga pihak industri. Semoga kegiatan tersebut mendapatkan solusi yang nyata, bukan hanya janji semata. Di sini Dewan mengabarkan langsung dari kawasan industri petrokimia, kembali ke studio. Wah, gila sih man. Kalau bener air sungai kayak gitu, kasian banget ya warga sana. Iya, apalagi kalau airnya masih dipakai sama mereka buat kehidupan sehari-hari. Yang gue bingung sih aman ya. Kenapa ya? Industri segede itu, kok bisa sih nggak ada pengolahan limbah yang proper? Harusnya ada sih. Tuh, soalnya kewajiban setiap industri yang punya yang namanya IPAL. Hah? IPAL? IPAL itu apa? Jadi, IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Fungsinya untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan, biar air limbahnya nggak mencemari sungai ataupun tanah. Oh gitu ya. Jadi bukan cuma buang air kotor gitu aja ya. Nah itu, jadi ada tahapannya, nggak langsung dibuang. Tahap pertamanya, air limbah ditampung di tangki penyimpanan air limbah. Lah, kenapa harus ditabung dulu?
supaya debit dan konsentrasi limbahnya stabil, jadi proses berikutnya nggak keganggu karena perubahan yang mendadak. Habis itu, air limbah dimasukin ke tangki netralisasi. Oh, itu untuk atur pH ya? Betul, biasanya disesuaikan di kisaran pH 6-8 supaya aman untuk proses kimia selanjutnya. Berikutnya, air limbah dimasukin ke tangki koagulasi. Gua tebak pasti pakai bahan kimia. Yoi, biasanya pakai polyaluminium chloride atau tawas untuk menggumpalin partikel kecil yang nggak bisa ngendap sendiri. Kemudian dimasukin ke tangki flokulasi. Wah, apa bedanya sama koagulasi? Jadi, koagulasi itu kan membentuk gumpalan kecil. Flokulasi itu ngegedein gumpalan kecil tadi supaya lebih berat dan gampang mengendap. Lalu dimasukin ke tangki sedimentasi. Diendapin pakai gravitasi ya? Iya, gumpalan yang udah terbentuk tadi jadi lumpur sehingga air jernihnya itu naik ke atas. Terus air yang udah jernihnya dimasukin ke tangki AOP atau Advanced Oxidation Process. Oh, AOP. Gue pernah denger tuh. Yang diinjek oksigen, ozon, dan UV itu ya? Iya, tujuannya buat ngoksidasi senyawa organik kompleks yang susah terurai. Oh, berarti ini proses lanjutan ya? Bener banget. Abis itu, airnya dimasukin ke tangki stabilisasi sebelum dilakuin proses filtrasi. Oh, yang ada 3 filter itu ya? Iya, ada mix filter buat nyaring partikel halus. Terus yang kedua ada carbon filter untuk menyerap bau dan sisa zat organik. Dan yang terakhir ada membran filter untuk menyaring partikel mikro dan juga bakteri. Yang terakhir, air limbahnya ditampung di penampungan air bersih. Loh, kenapa harus ditampung lagi? Kan udah bersih. Soalnya, air yang udah bersih tadi harus dicek dulu apakah sudah memenuhi baku mutu atau belum sebelum dibuang ke lingkungan atau dipakai lagi. Oh, jadi gitu ya. Sekarang gue udah paham nih urutan lengkapnya kayak gimana. Nah, kita ulang lagi. Jadi urutannya itu yang pertama ada penyimpanan, terus netralisasi, koagulasi dan flokulasi, terus ada sedimentasi, AOP, kemudian stabilisasi, dan juga yang terakhir ada penampungan air bersih. Wah, ternyata IPAL itu sistem yang saling terhubung ya. Betul, setiap tahapannya punya peran penting buat ngehasilin air yang aman bagi lingkungan. Tapi Pan, di video tadi selain limbah cair ada limbah gas juga. Itu pengolahannya gimana ya? Wah, gue juga penasaran tuh. Katanya sih dibakar, tapi masa asal dibakar aja? Itu namanya flaring system. Dan itu bagian dari sistem keselamatan industri minyak dan gas. Kalau kalian mau tahu prosesnya, kami jelasin deh sekalian. Loh, kok yang demo kemarin ada di sini? Jadi, flaring system dimulai dari gas buang yang berasal dari unit proses seperti separator atau reaktor. Kenapa harus dibuang? Kan bisa kita manfaatin aja itu gas buangnya. Karena biasanya gas itu bertekanan tinggi atau kelebihan produksi. Kalau tidak dilepas, tekanan bisa naik dan beresiko ledakan. Gasnya umumnya hidrokarbon ringan seperti metan. Itu sangat mudah terbakar. Nah, gue mau nanya nih, kok bisa sih api pada flare tuh dia nyala terus-menerus? Di ujung flare ada pilot flame yang selalu menyala.
Jadi ketika gas keluar, otomatis bakalan terbakar. Reaksi pembakarannya, misalnya metana, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O plus panas. Oh, jadi lebih aman dibakar ya daripada dilepas gitu aja. Jauh lebih aman, mengurangi risiko ledakan dan mengubah gas berbahaya jadi gas yang lebih stabil. Oh gitu, berarti fungsi utama flare ini untuk menjaga keselamatan sistem proses industri ya? Oke Pan, sekarang kalau lihat api gede di kilang udah nggak panik lagi nih gue. Karena itu bukan kebakaran, tapi sistem keselamatan. Jadi teman-teman, selain penjelasan mengenai pengolahan limbah tadi, pemerintah juga memberi peraturan kepada setiap industri tercatat pada PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang baku mutu limbah cair.